Sorry teman-teman, hari ini aku udah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki, dan semoga semuanya berjalan dengan baik, dan aku yakin semuanya apa yang telah Allah berikan akan kembali ke alam semesta ini untuk membawa perubahan. Dan aku bersyukur dengan hidayah, dengan apapun yang Allah berikan, bahwa semua yang Allah berikan itu baik buruk baik itu ternyata untuk mengubah diri ini untuk menjadi manusia yang berguna untuk orang lain. Dan apapun yang akan terjadi itu udah bagian dari takdir, udah bagian dari kodrat. Dan kalau misalnya ada bencana, ada musibah, ada apapun yang terjadi pada diri kita atau kalian, itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Dan nasihatku, jangan biasakan kita itu berpikiran buruk, berniat buruk, melakukan hal-hal buruk. Karena apa? Karena itu akan membawa keburukan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu yang kita awali dan akhirnya akan kembali ke kita sendiri. Dan ada sesuatu yang mungkin kalian jarang ingat ya, bahwa karma atau tabur tuai itu, misalnya kalian memperkosa, membunuh orang, menzalimi orang, mungkin kalian bisa bertobat, tapi ingat, hukumnya itu tetap ada. Kalau kalian gak bisa bayar, berarti anak cucu kalian yang harus membayar. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya adalah contoh dan saksi hidup. Yang saya lakukan hari ini adalah cara saya menebus dosa-dosa perbuatan masa lalu dari leluhur Nusantara. Contohnya, dulu memperkosa, membunuh, menzolimi orang-orang yang tidak berdosa. Mulai dari tragedi 98, etnis Cina, yang kasus mangkok merah, dan kayak 6 tragedi G36 kayak gitu. Itu adalah karma buruk sebenarnya ya, dan itu akan mengefek kepada anak cucu ya yang sekarang. Kalau hidup kalian merasa sengsara, cari nafkah susah di tanah air kalian sendiri, itu karena apa? Karena itu adalah karma buruk dari orang-orang terdahulu. Bagaimana mengubah karma-karma buruk itu? Berarti kalian harus mengubah hidup kalian sendiri menjadi lebih baik. Kalau sekarang kalian itu dipenuhi hawa nafsu, mencari untuk diri sendiri, sekarang berubah. Bagaimana kalian itu bisa menjadi orang baik, membawa kebaikan untuk orang lain. Karma itu kalau nggak diputus akan menurun ke anak cucu kita nanti. Kasihan kan anak cucu kita nanti kalau mereka nggak tahu apa-apa, tapi imbasnya dari yang dulu-dulu. Jadi kalau ada musibah apapun terjadi pada Jawa, pada Nusantara, itu adalah karma perbuatan dari orang-orang yang terdahulu. Mungkin kalian udah lupa, mungkin kalian udah nggak ingat, ataupun sebagian orang nutup mata, nutup telinga, atau apapun. Tapi ingat, Tuhan itu maha adil. Segala sesuatu itu akan ada balasannya. Jadi ini akan jadi pelajaran buat kalian. Jangan sampai kalian itu mengulangi kejahatan sama orang lain. Baik itu membunuh, memperkosa, menyakiti, baik itu istri, anak, ataupun orang lain apalagi. Karena apa? Karena hukum Tuhan itu nyata. Ibaratnya nyawa dibalas nyawa. Dan kalau kalian masih punya sifat tinggi hati atau apapun, yang perlu diperbaiki adalah diri kita, bukan orang lain. Kenapa? Kalau kita masih bisa memandang orang lain itu nggak baik, berarti diri kita itu yang nggak baik. Dan untuk yang karma itu, benar-benar kalian harus memperbaiki diri. Jangan sampai menyakiti orang lain, karena karmanya itu akan turun-temurun ke kalian selagi kalian atau anak turun kalian itu nggak mengubahnya. Aku ini contoh hidupnya.
Aku harus belajar bagaimana aku harus bisa mengubah karma buruk itu. Dari apa? Dari perbuatan yang dulu-dulu itu. Dosa, ibadah zina atau apapun, kita bisa bertobat sama Allah. Kita bisa minta ampunan. Tapi kalau kita membunuh, memperkosa, menzalimi orang lain, apalagi orang yang gak berdosa, hukum Tuhan itu yang akan bicara. Selagi kamu gak mendapatkan hukuman, berarti nanti akan jatahnya ke anak cucu kalian. Apa gak kasihan kalau sampai anak cucu kita itu yang dapat, padahal mereka gak tahu apa-apa, padahal itu dosa yang lalu-lalu. Jadi kalau mungkin orang yang pernah melakukan pembunuhan, perkosaan ataupun kezaliman lainnya masih hidup tenang-tenang aja, tunggu, ada hukum Tuhan yang bicara, ada hukum Allah yang bicara. Dan hukum Allah, hukum Tuhan itu gak bisa ditawar-tawar lagi, karena itu hak mutlak. Jadi kalau kalian mau hidup tenang, mau hidup damai, kemakmuran, mendapatkan rahmat Tuhan, berarti kalian harus mendirikan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Yang apa? Yang menegakkan hukum Allah, hukum Tuhan. Biar apa? Biar ada keadilan untuk orang-orang yang lemah, ada keadilan untuk orang yang terzolimi, ada keadilan untuk orang-orang yang tidak berdosa. Kalian yang akan menjadi pembuat dinding antara yang batil sama yang baik. Tapi kalau kalian sendiri udah gak ngerti mana baik dan benar, gak ngerti mana hukum Tuhan sama hukum buatan manusia, maka gak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Kalau saya bisa ngomong kayak gini, berarti saya udah benar-benar ngerti hukum Allah, hukum Tuhan itu nyata. Kalau kalian nggak ngerti karena kalian makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Allah. Tapi kalau kalian makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Allah, berarti kalian tahu setiap kalian melakukan kesalahan, kalian akan dihukum. Karena apa? Karena Allah Maha Adil. Dosa hina, dosa apapun, kalian bisa bertobat, minta ampunan sama Allah untuk mengubah diri kalian menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kalian menzalimi orang lain, membunuh orang lain, memperkosa orang lain, hukum Tuhan yang bicara, hukum Allah yang bicara. Kalau hukum manusia itu nggak bisa memberi keadilan untuk yang terzolimi. Jadi kalau ada apa-apa, itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi jangan biasakan berpikiran buruk, niat buruk ke orang lain atau berbuat nggak baik sama orang lain. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Biasakan berpikiran positif, berkata-kata baik, berkelakuan baik, berniat baik. Agar apa? Agar Allah memberikan rahmat, memberikan hidayah